Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Ya Bapakku, aku selalu memuji namamu selama aku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, firman-Mu yang menyegarkanku sepanjang hidupku. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Firman-Mu pelita bagi hidupku, terangi setiap langkahku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya Tuhan, kembali malam hari ini kami bersukacita mau membaca Alkitab. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk selalu mengerti, memahami akan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau membaca firman-Mu, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini, sebelum kita beristirahat dan tenang, terambil dari Kejadian 32 ayat 22 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop pergumulan Yakub dengan Elohim yang berbunyi demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Saudnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi saudnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya.
Dahsyat Yakub ini ya, Israel ya. Ketika bergumul dengan Tuhan, dia menang, tetapi karena dia menang melawan Tuhan Elohim, pangkal pahanya diremukkan. Artinya Yakub itu adalah Israel. Dahsyat Israel ini. Hebat mereka ya, pantas sampai sekarang Israel ini seperti ini. Melawan Tuhan aja mereka bergumul menang, tetapi Tuhan tetap menang karena pangkal pahanya diremukkan. Berbahagialah setiap orang yang memberkati Israel, karena dari awal mula kita adalah Israel. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu setiap hari. Kami boleh mengerti, memahaminya. Kami bahagia Tuhan. Kami memang keras hati. Seluruh manusia di dunia ini semuanya rata-rata sama seperti apa yang kami dengar hari ini. Kami semuanya bergumul dengan Tuhan. Di mana-mana kami keras hati. Tetapi Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan sering menegur kami dengan pengajaran-pengajaran dan mengajar kami secara langsung. Tetapi Tuhan sayang kepada kami. Kami yakin dan percaya setiap orang dan secara pribadi demi pribadi Tuhan menjumpai melewati berbagai macam cara. Karena Tuhan itu berkuasa atas segala udara, angin, ataupun segala hal di dunia ini, sehingga orang tidak mengerti bagaimana Tuhan berjalan melihat setiap pergerakan manusia, sehingga manusia harusnya sadar diri. Tuhan, terima kasih kami boleh mengerti, memahaminya akan semua hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, dimuliakan. Berbahagialah setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setiap pribadi yang menemui Tuhan dan juga telah mengenal Tuhan secara pribadi. Sama seperti aku juga, dari kecil aku sudah bertemu Tuhan, mengenal Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan, walaupun aku nakal dan juga aku keras hati, tetapi Tuhan tetap mengajariku setiap hari hingga akhirnya aku benar-benar ingin melekat kepadamu karena Engkau sangat mengasihiku. Aku keras hati, aku pernah nakal, aku juga bukan orang sempurna, aku berdosa, tetapi aku setiap hari ingin bertobat. Dan setiap hari aku belajar firman-Mu, karena aku tahu kasih-Mu kepadaku sungguh besar. Karena itu Tuhan, mampukan aku untuk terus berdoa. Sama seperti Tuhan mengasihi aku, begitu juga aku mengasihi semua orang di dunia ini. Mendoakan setiap kami, sekalipun setiap orang itu jahat, penjahat, teroris, siapapun mereka. Karena kami adalah manusia sama di hadapan-Mu, ciptaan-Mu. Biarlah kami bertekun di dalam perdamaian, kasih dan cinta kepada sesama. Dan bumi ini di mana orang-orang baik, orang-orang yang telah bertobat, ingin hidup damai di muka bumi ini, ingin baik-baik saja di muka bumi ini. Biarlah Tuhan menjamah orang-orang yang keras hati, walaupun bangsa Israel dan semua bangsa di dunia banyak yang keras hati. Ketika tiba saatnya Tuhan, tidak ada yang dapat mengelak semua. Karena ketika Tuhan mencurahkan rohnya bagi semua orang akan diselamatkan. Dan berbahagialah setiap orang yang hidup dalam pertobatan dan setiap hari berbuat baik kepada sesama. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikian penjelasan Alkitab kita malam hari ini. Semoga kita yang keras hati seperti orang Israel, kita akan mengerti bahwa kasih Tuhan itu adil bagi semua orang. Dan berbahagialah setiap orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. God bless you all. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat Natal semuanya.